Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan uji T-independent. Baik, langsung saja. Definisi independent sample T-test. Independent test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata, yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data, interval atau rasio. Sementara itu, Pirate Sample T-test ialah metode analisis uji beda atau komparasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan. Nah, perbedaan antara independent dan Pirate Sample T-test terdapat pada data yang akan dianalisis. Independent Sample T-test menggunakan data tidak berpasangan, sementara Pirate Sample T-test menggunakan data berpasangan. Uji T-test independent adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya perbandingan laki-laki sama perempuan, perbandingan pada suatu kelompok, kontrol perlakuan, atau perbandingan perusahaan asumsi independent T-test. Fungsi uji T-independent ini bertujuan membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidaknya. Asumsi independent T-test. 1. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang kedua, data per kelompok terdistribusi normal. Yang ketiga, data per kelompok tidak terdapat outlier. Yang keempat, varians antar kelompok sama atau homogen. Syarat uji parametrik. 1. Pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data homogen. Yang keempat, jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Penentuan hasil uji T-test independen. 1. Dasar penentuan uji T-test independen berdasarkan nilai yang signifikan atau dua Taylor, yang mengukur ada atau tidaknya perbedaan rata-rata pada subjek yang diujikan. Yang kedua, memiliki nilai yang signifikan dua Taylor lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Kemudian, nilai signifikan dua Taylor kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Baik, ini adalah contoh soal dari uji independent T-test, yakni seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran dengan sumber belajar dari buku dan pembelajaran dengan sumber dari internet, terdapat kemampuan matematis siswa. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi dua kelompok. Dari sampel sebanyak 60 orang ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni pembelajaran dengan metode A dan metode B. Masing-masing dari kelompok memiliki 30 anak, yakni kelompok 1 berjumlah 30 dan kelompok 2 berjumlah 30. Metode dari kelompok 1 yakni pembelajaran yang bersumber dari buku. Sedangkan kelompok 2 yakni pembelajaran yang bersumber dari internet.
Selanjutnya yakni dua data hasil belajar dari dua kelompok irian disebut sebagai simpel tidak berpasangan. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini bisa disebut sebagai simpel tidak berpasangan. Dan rumusan masalah yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, misalnya apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Oke, itu adalah rumusan masalah. Lanjut, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Rumusan hipotesisnya bisa dituliskan H0 dan HA. Kalau H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sedangkan HA-nya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Selanjutnya yakni kita olah data ini ke dalam bentuk Excel. Di sini terdapat ada dua kelompok yakni model A dan model B. Model A yang sebanyak 30, model B juga 30. Dalam penggunaan SPSS, yang pertama yaitu kita buka pada variabel view, kemudian kita isikan seperti yang ada pada gambar. Setelah menulis di variabel view, kemudian dibuka data view, tekan analyze, kemudian ditekan lagi kompermean, ditekan lagi independent sample t-test. Nah, setelah menekan independent sample t-test akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang nilai siswa ini dimasukkan ke dalam tes variabel dan yang model pembelajaran masuk ke dalam grouping variabel. Kemudian ditekan yang bawah akan muncul seperti ini. Kita klik continue dan muncul seperti ini. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan nilai yang signifikan karena hasilnya menunjukkan nilai 2 toilet itu menunjukkan angka kurang dari 0,05. Baik, itu yang dapat kami sampaikan.